Shalom, perkenalkan nama saya Amisha Irsyana Neno, semester 3 program studi pendidikan Kristen anak usia dini, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang refleks-refleks pada bayi. Nah, video ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Nah, sebelum masuk pada penjelasan saya mengenai refleks-refleks pada bayi, saya akan menunjukkan beberapa gambar mengenai refleks pada bayi atau refleks bayi baru lahir. Nah, yang berikut saya akan menjelaskan tentang refleks pada bayi. Nah, refleks pada bayi baru lahir adalah gerakan atau tindakan yang tidak disengaja. Artinya, bayi melakukan suatu gerakan secara spontan tanpa ia pikirkan atau ia rencanakan terlebih dulu. Beberapa gerakan terjadi sebagai bagian dari aktivitas normal bayi. Lainnya adalah respons terhadap stimulasi atau rangsangan tertentu dari luar. Dengan adanya refleks menunjukkan hubungan antar otak dan syaraf untuk syaraf tubuh berjalan dengan baik. Sebaliknya, kurangnya refleks pada bayi terkadang dapat menandakan masalah dengan otak atau sistem syaraf. Refleks yang terjadi pada bayi bisa juga sebagai ungkapan bayi untuk memberikan pertanda kepada sang ibu. Oleh karena itu, para ibu diharapkan untuk peka terhadap gerakan-gerakan atau refleks-refleks yang dilakukan oleh sang buah hati. Karena itu adalah cara komunikasi bayi dengan ibu. Untuk lebih mengetahui refleks pada bayi, maka mari simak beberapa penjelasan dari saya tentang refleks-refleks pada bayi atau macam-macam refleks yang ada pada bayi. Nah, yang pertama, refleks saking atau refleks menghisap. Refleks menghisap terjadi ketika bayi yang baru lahir secara otomatis menghisap benda yang ditempatkan di mulut mereka. Refleks menghisap memudahkan bayi yang baru lahir untuk memperoleh makanan sebelum mereka mengasosiasikan puting susu dengan makanan. Menghisap adalah refleks yang sangat penting bagi bayi, karena refleks ini merupakan rute bayi menuju pengenalan akan makanan. Saat mulut bayi disentuh, si kecil akan mulai menghisap. Refleks menghisap membantu mengatur ritme menghisap, bernafas, dan menelan. Refleks ini dimulai pada sekitar minggu ke-32 kehamilan dan tidak sepenuhnya berkembang sampai sekitar usia kehamilan 36 minggu. Refleks ini membantu bayi dalam menghisap puting atau dot untuk mendapatkan asupan nutrisi melalui ASI ataupun susu formula. Selain itu, bayi dapat secara tiba-tiba menghisap jari atau tangannya sendiri. Nah, yang berikut yang kedua, refleks menggenggam atau palmar grasp reflex. Nah, refleks menggenggam atau dikenal sebagai palmar grasp reflex adalah salah satu refleks yang langsung terlihat pada bayi baru lahir. Sebagai contoh, bayi menggenggam salah satu jari orang tua dengan cukup kencang ketika mengelus atau menyentuh telapak tangannya. Gerakan refleks ini tidak hanya terjadi pada tangan saja, tapi juga pada kaki. Ketika ibu atau orang tua meletakkan jari di bawah jari kaki si kecil, jari-jari kakinya akan menekuk ke arah jari-jari
orang yang meletakkan jarinya ke kaki bayi seperti mau menggenggam. Jenis refleks ini berlangsung hingga sekitar usia perkembangan bayi mencapai 5-6 bulan. Sedangkan pada jari kaki, refleks serupa kemungkinan berlangsung hingga usia perkembangan 9-12 bulan. Yang ketiga, refleks leher atau tonic neck reflex. Nah, refleks tonic neck adalah gerakan refleks bayi yang membuat posisi tangan dan kepalanya membentuk pose seperti sedang bermain anggar. Oleh karena itu, gerak refleks ini disebut juga dengan fencing posture. Gerakan refleks tonic neck terjadi saat bayi terbaring santai dalam posisi terlentang. Lalu kepalanya menoleh ke satu sisi dan lengan yang sesuai arah pandang bayi merentang lurus, sementara tangan yang lainnya akan ditekuk di samping kepala dan kakinya pun menekuk. Nah, refleks tonic neck adalah gerakan yang sudah muncul sejak bayi baru lahir. Bahkan diperkirakan bayi sudah mulai mengembangkan gerakan ini sejak masih berusia sekitar 18 minggu di dalam kandungan ibu. Gerakan ini mungkin masih dilakukan hingga bayi berusia sekitar 5 hingga 7 bulan setelah dilahirkan. Nah, ada dua jenis refleks tonic neck pada bayi. Keduanya memiliki fungsi yang sangat penting. Kedua refleks ini adalah symmetric tonic neck reflex atau STNR dan asymmetric tonic neck reflex atau ASTNR. Nah, untuk mengetahui kedua refleks ini saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama, symmetric tonic neck reflex. Nah, symmetric tonic neck reflex atau STNR adalah gerakan refleks yang normalnya dialami bayi saat usianya 9-10 bulan. Gerak ini umumnya disebut dengan refleks merangkak karena memudahkan bayi yang melakukan perpindahan dari posisi berbaring menuju merangkak. Untuk melihat perkembangannya dapat dimulai saat bayi berusia 6-9 bulan. Ketika si kecil belajar berguling dan menegakkan tubuh dengan telapak tangan dan lututnya. Nah, yang kedua, asymmetric tonic neck reflex. Nah, asymmetric tonic neck reflex atau ATNR berkembang sejak bayi lahir hingga usia 7 bulan. Setelah itu, refleks ini berikutnya yang disebut refleks postural akan muncul. Refleks postural akan mengatur koordinasi, keseimbangan, dan perkembangan sensori motorik. ATNR atau asymmetric tonic neck reflex akan terlihat sebagai pergerakan satu sisi yang konsisten, di mana tubuh bayi akan bergerak bersamaan dan tangan serta mata bergerak harmonis atau mengikuti refleks terjadinya. Saat bayi baru lahir, menolehkan kepalanya tetapi tidak terdeteksi oleh orang tua. Nah, yang berikut yang keempat, refleks mencari atau rooting reflex. Nah, refleks mencari atau rooting reflex adalah refleks yang terjadi ketika pipi bayi diusap atau dibelai atau disentuh bagian pinggir mulutnya. Sebagai respons, bayi itu memalingkan kepalanya ke arah benda yang menyentuhnya dalam upaya menemukan sesuatu yang dapat dihisap. Hal ini kadang menandakan dia lapar dan ingin menyusu. Akan tetapi tidak selalu demikian. Bisa jadi bayi akan tetap menoleh dengan mulut terbuka karena ini merupakan gerakan refleks dari tubuhnya. Refleks rooting atau refleks mencari pada bayi baru lahir berfungsi untuk membantunya mulai menyusu. Rooting refleks berlangsung sampai usia bayi 4 bulan.
karena bayi sudah bisa mendapatkan puting susu atau dot botol tanpa kesulitan. Yang kelima, refleks moro. Refleks moro pada bayi disebut juga dengan refleks kaget. Sebab refleks moro biasanya muncul ketika bayi dikejutkan dengan suara keras atau gerakan yang tiba-tiba. Tangisan bayi sendiri bahkan dapat mengejutkannya dan memicu refleks ini. Refleks ini juga yang membuat bayi sering terlihat kaget saat tidur. Bayi yang kaget akan spontan menarik kepalanya ke belakang, menjulurkan tangan dan kakinya, lalu kemudian menarik kembali lengan dan kakinya. Terkadang bayi juga akan menangis. Refleks moro biasanya akan menghilang saat bayi berusia 2 bulan. Yang keenam, refleks Babinski. Refleks Babinski atau refleks plantar adalah refleks pada syaraf kaki yang dimiliki bayi ketika berusia sekitar 6 bulan hingga 2 tahun. Nah, refleks Babinski pada bayi bisa dilihat ketika telapak kakinya dielus atau dibelai. Karena merasa asing dengan sensasi itu, jempol kaki si kecil akan mengarah ke atas dan jari-jari kaki lainnya akan terbuka atau mengembang. Lalu kemudian bersamaan dengan meregangnya jemari kaki ke segala arah. Yang ketujuh, swallowing reflex atau refleks menelan. Nah, swallowing reflex adalah gerakan atau refleks menelan benda-benda yang didekatkan ke mulut bayi. Contohnya seperti dot, jari, dan juga puting susu ibu atau ASI. Ketika kita memasukkan puting susu atau dot dan bayi mulai menghisap, kemudian menelan, dan ketika bayi sedang menelan, proses inilah yang disebut dengan refleks swallowing atau refleks menelan. Nah, yang berikut yang kedelapan, breathing reflex atau refleks bernafas. Nah, breathing atau refleks bernafas adalah gerakan seperti menghirup dan menghembuskan nafas secara berulang-ulang. Nah, fungsinya untuk menyediakan oksigen atau O2 dan membuang CO2 permanen dalam kehidupan bayi. Nah, yang berikut yang ke-9, enabling reflex. Nah, enabling reflex atau refleks enabling adalah refleks gerakan seperti menutup dan mengejapkan mata. Refleks pada bayi yang satu ini aktif saat bayi berusia 2-3 bulan dan berfungsi melindungi mata bayi dari cahaya dan benda-benda asing atau permanen dalam kehidupan. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, maka matanya akan menutup atau dia akan mengejapkan atau mengedipkan matanya saat menerima rangsangan. Yang ke-10, pupillary reflex atau refleks pupil. Nah, pupil mata bayi akan menyipit ketika ada cahaya terang dan kecil dan ketika akan tidur, tapi akan membesar jika ada cahaya redup dan ketika bangun tidur. Selain itu, bayi juga akan menutup matanya ketika ada cahaya silau dan hembusan angin. Menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang. Nah, membesarkan pupil mata terhadap lingkungan gelap dan berfungsi melindungi dari cahaya terang atau menyesuaikan terhadap suasana gelap. Yang ke-11, refleks tonik labirin atau refleks tonik atau refleks dalam posisi terlentang. Nah, pada posisi terlentang, refleks ini dapat diamati dengan mengangkat bayi beberapa saat lalu dilepaskan. Tungkai yang diangkat akan bertahan sesaat kemudian jatuh. Refleks ini akan hilang pada usia 6 bulan. Nah, yang ke-12,
refleks merangkak atau crawling. Nah, crawling refleks atau biasa dikenal dengan refleks merangkak umumnya terjadi pada bayi yang berusia 0 sampai 4 bulan. Saat pertama kali diletakkan dalam posisi tengkurap, bayi akan menekuk kedua kakinya dan diletakkan di bawah perut, sehingga ia dalam posisi seperti merangkak tapi tengkurap. Bayi kelihatan sedang berusaha merangkak, tetapi dengan cara yang sangat mengemaskan. Jika bayi membentuk posisi merangkak, itu artinya aktivitas otak dan syarafnya bekerja dengan baik. Refleks bayi baru lahir satu ini terbentuk karena kaki bayi saat berada di dalam rahim selalu tertekuk ke arah tubuhnya. Nah, yang berikut yang ke-13, refleks berjalan dan melangkah atau stepping. Nah, stepping refleks atau refleks melangkah adalah gerakan refleks bayi baru lahir ketika digendong menghadap ke depan dan kakinya menyentuh permukaan datar. Bayi akan mengambil langkah seolah-olah sedang berjalan. Ibu atau seseorang yang menggendong bayi dengan posisi berdiri dan telapak kakinya menyentuh permukaan yang keras atau padat, maka ibu atau orang tersebut akan melihat refleks berjalan, yaitu gerakan kaki seperti melangkah ke depan. Jika tulang kiringnya menyentuh sesuatu, ia akan mengangkat kakinya seperti akan melangkahi benda tersebut. Nah, refleks pada bayi ini juga akan berlangsung sekitar 2 bulan dan akan hilang seiring dengan kemampuan berjalan bayi yang berkembang. Refleks ini juga dikenal dengan istilah walking dance reflex. Hal ini karena bayi terlihat seperti melangkah atau menari ketika ia diposisikan dalam posisi tegak dengan kaki yang menyentuh tanah. Nah, yang berikut yang ke-14, refleks yawning. Nah, refleks yawning yakni refleks seperti menjerit jika bayi merasa lapar. Biasanya disertai dengan tangisan, kemudian akan berlangsung hingga sekitar 1 tahun kelahiran. Refleks pada bayi yang satu ini juga dikenal dengan refleks menguap. Bayi biasanya akan menguap saat ia mengantuk dan membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak. Refleks pelantar ini dapat diperiksa dengan menggosokkan sesuatu di telapak kaki bayi, maka jari-jari kakinya akan menekuk secara erat. Nah, yang berikut yang ke-15, refleks swimming atau refleks berenang. Nah, refleks swimming atau refleks berenang ini ditunjukkan pada saat bayi diletakkan di kolam renang berisi air. Nah, bayi akan mulai mengayuh dan menendang seperti gerakan berenang. Swimming reflex atau refleks berenang terjadi ketika bayi menginjak usia sampai 6 bulan atau ketika bayi berusia di bawah 6 bulan. Nah, refleks ini akan menghilang pada bayi usia 4 sampai 6 bulan atau bisa sampai 7 bulan. Nah, refleks ini berfungsi untuk membantu bayi bertahan jika ia tenggelam. Refleks berenang juga bisa distimulasi dengan kegiatan spa pada bayi. Nah, yang terakhir yang ke-16, refleks galant. Nah, refleks galant adalah refleks bayi baru lahir yang dirangsang dengan menempatkan bayi di perut atau menopangnya di bawah perut dengan tangan kita. Kemudian gunakan kuku untuk membelai lembut satu sisi tulang belakang neonatus atau dari kepala hingga bokong. Nah, dengan adanya stimulus ini, bayi akan merespons dengan cara melengkungkan badannya ke arah sisi yang mendapatkan rangsangan tersebut. Refleks ini dapat terjadi kapan saja antara bulan pertama dan ketiga. Umumnya, galant refleks aktif saat bayi berusia 0 sampai 6 bulan. Nah, itu dia beberapa penjelasan dari saya mengenai refleks-refleks pada bayi atau macam-macam refleks pada bayi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.